Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan taufiknya pada hari yang penuh berkat ini, hari Jumat, kita akan belajar satu topik yang sangat penting dalam Islam, yaitu tentang dua kalimah syahadat. Mengapa dikatakan penting? Karena rukun Islam yang 5 diawali dengan dua kalimah syahadat. Baru menyusul salat, baru menyusul zakat, puasa, haji. Di situ saja kita nampak dengan jelas betapa pentingnya dua kalimah syahadat. Memahami dua kalimah syahadat dengan tepat dan betul adalah menjadi syarat kita mendapat bahagia di alam kubur dan di alam akhirat. Ustaz ulang. Memahami dua kalimah syahadat dengan tepat dan betul, ia adalah menjadi syarat untuk mencapai kebahagiaan, khasnya dalam kubur dan pada hari kiamat. Di antara sebabnya, syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang dipanggil dengan syahadat tauhid. Kunci syurga adalah la ilaha illallah. Yang layak masuk syurga hanya orang yang mentauhidkan Allah. Gara-gara tidak mentauhidkan Allah atau terlibat syirik, semua amal kebaikannya hancur, tidak ada nilai di sisi Allah. Allah berfirman pada ayat 65 dari surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah segala amalanmu, dan kelak kamu pasti akan jadi orang-orang yang rugi. Syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mesti ikut cara ibadat Rasulullah. Matlamat kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat kepadanya. Bila kita beribadat tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal kita ditolak.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan khasnya beribadat tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya ibadat. Salat, puasa, zakat, haji. Rahasianya keempat-empat ini berada di bawah dua kalimat syahadat. Karena semua ibadat itu Allah tak akan terima kecuali memenuhi dua syarat yang tersirat dalam dua kalimat syahadat. Syarat pertama mesti ikhlas lillah. Salat mesti karena Allah. Puasa, zakat, haji, umrah, semuanya mesti karena Allah. Itu tersirat di dalam asyhadu an la ilaha illallah. Syarat yang kedua tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya salatmu selain ikhlas mesti ikut cara Rasulullah. Puasamu, zakatmu, hajimu tak cukup ikhlas saja, tapi mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah itu untuk membuat kita berfikir betapa pentingnya memahami dua kalimat syahadat dengan betul. Dan dua kalimat syahadat ini pula lah yang paling banyak dari kalangan umat Islam yang leka mempelajarinya. Salat, puasa, zakat, haji. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa perkara yang boleh membatalkannya? Pada umumnya umat Islam, khasnya umat Islam Nusantara, tahu jawabannya. Tapi bila ditanya apa dia rukun, syarat, dan perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat, banyak yang kabur. Kekaburan terhadap dua kalimat syahadat inilah yang sangat dikehendaki oleh syaitan. Mengapa Ustaz sebut sampai 3 kali sangat disukai oleh syaitan? Karena tidak ada dua kalimat syahadat dengan pemahaman yang betul, segala salatnya, puasanya, zakatnya besar kemungkinan akan ditolak. Syarat ibadat pertama adalah ikhlas lillah, semata-mata karena Allah. Lawan ikhlas adalah syirik. Syarat kedua, amal saleh kita, amal baik kita diterima, khasnya dalam bab beribadat, mestilah ikut cara Rasulullah. Lawan ikut sunnah, buat bid'ah, hancur lagi. Itu sebabnya mengapa buku 12 pedoman ibadat Ustaz tulis. Itu sebabnya mengapa kitab Hakikat Dua Kalimat Syahadat Ustaz tulis. Semuanya bertujuan dengan harapan amal baik yang kita lakukan semasa hidup di dunia tidak sia-sia. Okey. Cukuplah itu sebagai mukaddimah nak menunjukkan betapa penting dua kalimat syahadat. Ustaz ingin sebut secara ringkas. Dua kalimat syahadat rukunnya ada 3. An-nutqu bil lisan, ucap dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang kedua, at-tasdiqu bil qalbi. Benarkan apa yang kita ucap itu dengan hati tanpa ragu. Hanya Allah saja yang berhak disembah, tidak yang lain. Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh atau utusan Allah untuk membimbing kita. Yang ketiga, al-amal bil arkan. Rukun dua kalimah syahadat yang ketiga, laksanakan dengan anggota tuntutan dua kalimah syahadat. Tuntutan dalam syahadat pertama, kita mesti taat pada Allah. Tuntutan syahadat yang kedua, kita mesti ikut Nabi Muhammad sebagai role model, contoh teladan dalam beragama, dalam hal-hal keagamaan. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua rukun, nafi dan isbat. La ilaha illallah ada 7 syarat. Ilmu, ta'at, mahabbah, dan lain-lain. Dua kalimah syahadat ada 10 perkara yang boleh membatalkannya. Kita tidak akan bahas sekarang sebab kita dah bahas dalam kitab Al-Asma hakikat dua kalimah syahadat. Nak beri satu gambaran berapa banyak umat Islam yang kabur tentang dua kalimah syahadat. Tidak sebagaimana mereka tahu tentang salat, puasa, zakat, haji. Karena pembelajaran Islam di Nusantara, pendekatannya, approach-nya lebih kepada fiqh, lebih kepada ibadat daripada akidah. Okey, kita baca. Ustaz tulis tidak banyak. Ada 2 dalil, kemudian pencerahan. Kita baca dulu. Semua agama langit mempunyai 2 kalimah syahadat. Sebelum itu kita perlu tahu agama ada 2. Agama langit dan agama bumi. Agama langit dibawa oleh para rasul. Menyampaikan kitab yang turun dari langit. Yang kedua namanya agama bumi. Mereka tidak ada nabi, tidak ada rasul, mereka juga tidak ada kitab yang Allah turun dari langit. Contoh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka ada Musa, mereka ada Isa, mereka ada Taurat, mereka ada Injil. Mereka tidak mau memeluk Islam. Mereka kafir. Cuma mereka tergolong dalam kafir ahli kitab. Musyrikin Mekah penyembah berhala. Termasuk hari ini Hindu, Buddha, Majusi, penyembah api, penyembah patung. Mereka adalah agama bumi. Mereka dipanggil musyrikin. Jadi orang kafir ada 2 jenis. Pertama ahli kitab, yang kedua musyrikin. Dalilnya ayat pertama dari surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, ada yang ahli kitab dan ada yang musyrikin. Itu dia pembahagian.
Kita tinggalkan musyrikin. Kita hanya lihat ahli kitab, kafir ahli kitab. Mereka sebenarnya punya agama langit juga, sebab ada nabi, ada kitab. Ada Musa, ada Isa, ada Taurat, ada Injil. Sebenarnya dengan agama Islam yang juga ada rasul dan ada kitab Al-Quran, dasarnya sama. Itu sebabnya Ustaz kata, semua agama langit dia terbatas kepada Yahudi dan Nasrani. Begitu juga agama yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Asas agama langit dua saja, yaitu akidah dan syariat. Akidah itu adalah tauhid. Dan syariat itu amalan. Kembali kepada dua kalimah syahadat. Semua agama langit membawa syahadat pertama, yang namanya syahadat akidah, atau nama lainnya syahadat tauhid. Semua agama langit membawa akidah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadat syariat berbeza. Setiap umat mereka terikat beramal ikut cara rasul masing-masing. Kalau umat Nabi Ibrahim, syahadat pertamanya tetap asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadat kedua mereka berbeza. Umat Nabi Nuh, mereka tambah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Nuh adalah Rasulullah. Itu sebabnya cara umat Nuh beribadat pada Allah ikut cara Nabi Nuh. Kemudian datang 1000 tahun kemudian era Nabi Ibrahim. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah tetap. Karena yang disembah Tuhan yang sama, yakni Allah yang Maha Esa. Cuma umat Nabi Ibrahim, mereka beribadat mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mereka mention nama Ibrahim pada syahadat kedua, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Di sini nanti rahasianya. Mengapa kita umat akhir zaman syahadat pertama tetap sama asyhadu an la ilaha illallah, sebab yang kita sembah juga Tuhan yang sama, yakni Allah, dan kita mention nama Nabi Muhammad pada syahadat kedua, memberi isyarat kita beribadat kepada Allah mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini masih lagi kurang dalam masyarakat kita. Minta maaf. Minta maaf kalau Ustaz kata kurang. Berapa banyak umat kita masih lagi buat syirik, khurafat, tidak mentauhidkan Allah. Berapa banyak umat kita terlalu ta'assub dengan tuan guru, walaupun dibawa hadis-hadis yang sahih. Tidak, guru saya lebih tahu. Mazhab saya lebih betul. Walaupun dibawa hadis-hadis yang sahih.
kasihan. Golongan inilah yang bakal menjadi mangsa iblis untuk dibawa bersama ke neraka. Sebab bila ada syirik, boleh mengakibatkan amalnya ditolak. Bila buat bid'ah, amalnya juga Allah reject. Guna sedikit akal. Ikut ulama-ulama yang mursyid tak salah. Yang salah itu ta'assub, fanatik yang tak menentu. Padahal imam-imam mazhab semua berkata, bila hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Semua imam-imam mazhab berkata demikian. Lebih-lebih lagi Imam Asy-Syafi'i, bila pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak olehmu ke tembok pendapat aku. Ikut hadis yang sahih. Sebab mereka sendiri tahu bahawa mereka bukan insan yang maksum. Yang maksum tak pernah silap hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Ustaz tulis di sini. Syahadat pertama yakni syahadat akidah adalah sama, iaitu tauhid. Sebab semua rasul menyuruh umatnya masing-masing agar menyembah Allah yang Maha Esa. Sedangkan syahadat yang kedua iaitu syahadat syariat. Syahadat syariat berbeza-beza. Sebab masing-masing umat mesti patuh dan mengikut syariat yang dibawa oleh rasul mereka masing-masing. Mengikut rasul lain pun tak boleh, mesti ikut rasul sendiri. Padahal rasul, tapi rasul sebelumnya tak boleh. Mesti ikut ajaran rasul masing-masing. Itu sebabnya dalam mahkamah ilahi, ketika mengadili akidah dan amal setiap manusia, Allah yang akan jadi hakim dalam mahkamah tersebut dan dipanggil untuk jadi saksi adalah rasul masing-masing. Umat Nabi Nuh, Nuh yang dipanggil. Umat Nabi Ibrahim, Ibrahim yang dipanggil. Umat Nabi Musa, Nabi Musa dipanggil. Betulkah kamu, hai Musa, yang mengajar umatmu bahawa Uzair itu anak Tuhan? Pasti Musa akan menolak. Tidak. Wahai Musa, ini umatku. Cara mereka beribadat begini, begini, begini. Memang macam itu ke yang kamu ajar? Tidak, ya Allah. Engkau maha tahu. Musnah umat Musa. Demikian juga umat Nabi Isa era berikutnya. Begitu juga umat akhir zaman. Allah sebagai hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan Nabi Muhammad akan ditanya sebagai saksi akidah dan amalan kita masing-masing. Sampai di mana kesesuaian akidah kita dengan yang diajar oleh Nabi. Sampai di mana kesesuaian cara ibadat kita sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah pada ayat 143 Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu jadi saksi ke atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan supaya rasul yakni Nabi Muhammad menjadi saksi ke atas kamu.
Tak takut. Salat suka-suka hati. Orang tegur, marah. Orang tegur itu syirik, marah. Orang tegur itu bid'ah, tak ada dalil dari Nabi, marah. Padahal niat orang itu baik, nak menyelamatkan awak. Tapi sayangnya awak tak tahu diri karena ceteknya ilmu. Karena fanatik dan ta'assub itu terlalu tinggi kepada tuan guru masing-masing. Tak boleh ditegur. Kita kata istighasah dengan orang yang sudah meninggal dunia, tak boleh. Oh, tapi ada pendapat lain, Pak Ustaz, mengatakan boleh. Istighasah kepada manusia, kepada selain Allah boleh. Tapi dengan 3 syarat. Manusia itu masih hidup. Manusia itu hadir. Dan perkara yang kita minta tolong itu, manusia tersebut mampu melakukannya. Kita dah jelaskan. Ya, tapi tidak, Pak Ustaz, guru saya cakap lain. Dalilnya ini. Mereka tidak takut terhadap syirik. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hindarkan syirik walaupun sebesar kaki semut. Tak bimbang. Ambil pendapat yang tak kuat. Walaupun ada pendapat yang berpendapat begitu, sebagai orang yang ada akal, ambillah pandangannya lebih selamat. Sungguh banyak cara-cara yang selamat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak. Ustaz berkesimpulan orang tersebut setelah berada di dalam cengkaman iblis. Memang iblis sangat menginginkan agar amal-amal saleh kita tidak berguna, supaya boleh sama-sama dihumban oleh Allah dalam neraka Jahannam di akhirat nanti. Orang yang membawa ajaran dengan dalil-dalil yang kokoh dari Quran dan Sunnah, bukan saja diketepikan, malah dituduh sebagai sesat. Tunggu nanti dalam mahkamah ilahi. Allah akan bela siapa? Akan bela orang yang ikut Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang betul, salafus saleh, atau Allah akan memihak kepada orang yang tak perlu kepada dalil, hanya ikut-ikutan, taklid buta. Tunggu hari tersebut. Kalau sampai saat ini tak insaf-insaf. Nasihat ini nasihat ikhlas. Allah Maha tahu. Tak mengharap pun apa-apa dari orang yang dinasihati. Sebab kita berpandukan ayat Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbaik-baiklah kamu. Wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita sedikit kepahaman tentang Al-Quran, ilmu, kepahaman tentang hadis Nabi. Allah beri kita kefahaman tentang akidah. Allah telah berbuat baik. Badan sehat. Allah tidak sebut berbuat baiklah kepada orang lain
sebagaimana orang itu berbuat baik padamu. Kan, ayat tidak berbunyi begitu. Itu sebabnya tuduhlah dengan berbagai-bagai tuduhan. Perlekehkanlah dengan bermacam-macam perlekehan. Tapi hati itu tenang saja. Tak apa. Nanti kita akan tahu di akhirat. Allah akan membela siapa? Saya atau kamu? Orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah atau orang yang menolak Quran dan Sunnah? Atau berpegang juga pada Quran dan Sunnah tapi bukan pemahaman salafus salih. Sebenarnya dalam bahaya. Okey. Sekarang kita bawa satu dalil dari Quran, satu lagi dalil dari hadis yang sahih. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Surat Saf ayat 10 dan 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjuk satu perniagaan, bisnes, tijarah yang dapat menyelamatkan kamu, yang dapat menghindarkan kamu dari azab yang pedih, yaitu azab akhirat atau azab kubur. Allah offer. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sendiri jawab pada ayat berikut. Macam mana cara agar terhindar dari azab Allah yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu mesti beriman pada Allah dan Rasul. Ini dia lambang dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu lambang iman kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu lambang iman pada Rasul. Itu syarat utama untuk terhindar dari azab Allah yang pedih. Allah tidak sebut, "Hei orang-orang beriman, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh kamu terhindar daripada kelaparan, kehausan?" Allah tak tanya itu. Itu urusan dunia. Pandai-pandailah kita cari rezeki. InsyaAllah dapat makan, dapat minum. Asal berusaha. Allah juga tidak tanya, orang-orang beriman, maukah engkau aku ajarkan satu perniagaan atau cara agar kamu, agar rumahmu tidak dimasuki harimau? Allah tak tanya. Semua kita tahu, tak mau binatang buas masuk kita pagar rumah. Allah juga tidak tanya, hei orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu cara agar kamu tidak digigit oleh nyamuk? Allah tak tanya itu. Sebab kita dah tahu dah. Pakai kelambu, pakai obat nyamuk, spray. Yang Allah tanya ini, mau tak kamu aku tunjukkan cara agar kamu boleh terhindar dari azab yang pedih, sama ada azab kubur atau azab neraka. Untuk itu, syarat pertama kamu mesti beriman pada Allah dan Rasul. Itulah dia petunjuk dua kalimah syahadat yang kita kurang ambil berat selama ini. Tak mengapa. Dulu-dulu tak ambil berat.
Sekarang dah jumpa dengan kelas seperti ini. Lengkap dengan buku lagi. Sudah buat kuliah subuh sebanyak 19 siri membahas tentang 2 kalimah syahadat. Alhamdulillah. Sekarang kita dah tahu. Tapi tidak cukup. Ada lagi. Setelah yang pertama, iman. Iman terbagi 2, iman pada Allah dan pada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu mesti bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Nah, yang kedua ini pula, dia menunjukkan amal saleh. Amal saleh inilah yang namanya syariat. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh dengan harta, zakat, infak, wakaf. Terima kasih bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian. Ustaz paling banyak menerima resit pada pagi Jumaat. Mungkin karena jemaah memandang hari Jumaat ini hari yang punya kelebihan tersendiri. Walaupun sebenarnya infak, zakat, wakaf boleh diberi pada hari-hari apapun. Tapi tidak cerita. Paling banyak pada hari Jumaat. Mudah-mudahan semua infak bapa-bapa dan ibu-ibu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta. Sedekah termasuk. Wa anfusikum, iaitu dengan diri kamu, termasuklah attend kelas. Termasuklah salat, tahajud, witir, rawatib, duha. Semua itu dengan diri. Lalu bila kita miliki iman dan amal saleh, apa kata Allah pada penghujung ayat? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Apa dia yang demikian itu? Memiliki iman yang mantap terhadap Allah dan Rasul. Dan yang kedua, kita beramal saleh dengan harta dan dengan diri. Itu adalah lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Ini yang kita perlu tahu. Jadi sebenarnya orang yang tidak suka infak, Ustaz ulang, itu sebabnya orang yang tidak memperbetulkan imannya pada Allah dan Rasul dan tidak banyak beramal dengan harta dan diri, mereka tergolong orang-orang yang jahil. Sebab Allah kata, mempunyai iman pada Allah dan Rasul diikuti dengan amal saleh, itu adalah lebih bagi kamu jika kamu tahu. Jika kamu tahu, maknanya bila dua itu tidak dimiliki dengan mantap, dengan kemas, orang tersebut tergolong ke dalam golongan orang yang tidak tahu. Istilah tidak tahu itu maknanya jahil. Walaupun awak ada PhD, walaupun awak ada profesor, kemuliaan seseorang bukan terletak pada tingginya ilmu akademik, ilmu keduniaan. Tidak.
ketinggian seseorang di sisi Allah sangat terletak sampai di mana kemantapan ilmunya tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat. Syukur Alhamdulillah, selain ada profesor, selain ada PhD, selain ada master, selain lulusan universiti, tak kira banyak jemaah-jemaah yang ikut ni lulusan dari Amerika, lulusan dari London, Eropah, lulusan dari Australia. Banyak. Ustaz tahu karena mereka beritahu. Alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama, mereka bersedia mendapat bimbingan seperti ini sebagai bekal akhirat. Pertanyaan mukar wa nakir. Bukan tentang matematik, geografi, IT, information technology. Semua kita tahu pertanyaan sekitar man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Macam mana anda jawab bila tak kenal Allah? Al-Asma'ul Husna dan tafsir Quran kita dah sediakan. Wa man nabiyuka, macam mana anda jawab bila tak kenal dengan Nabi Muhammad, ma'rifatun Nabi? Wa ma dinuka, apakah agamamu? Memang jawabannya senang, agama Islam. Tapi yang jawab bukan mulut. Allah berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut mereka. Yang akan bercakap dengan kami tangan mereka. Yang akan menjadi saksi kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan dulu ketika di dunia. Maksudnya amal yang akan jawab. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal ketika beliau akan dikirim ke Yaman untuk jadi governor. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qaumin min ahlil kitab. Engkau akan pergi ke Yaman, penduduk sana umumnya ahli kitab, yaitu Nasrani, Kristian. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ay yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesampainya kamu, hai Muaz, ke Yaman, awalilah, mulailah dakwahmu mengajak mereka agar mereka mengucap dua kalimah syahadat. Pertama, mesti kamu tahu, kamu jangan sembah kecuali Allah yang Maha Esa. Yang kedua, bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Masih lagi ragu-ragu? Hadis ini panjang sebenarnya. Sambungan hadis ini, kalau Ustaz boleh sambung, mereka bila sudah mantap dua kalimah syahadat mereka, baru suruh mereka supaya mengerjakan salat. Bila mereka sudah melakukan salat, mereka yang punya harta, mereka yang kaya, hendaklah keluarkan bahagian-bahagian tertentu untuk dikeluarkan zakat. Beri kepada orang-orang yang layak menerimanya.
Coba tengok urutan ajaran Nabi. Kita pula langsung pada salat, langsung pada zakat, langsung pada puasa. Dua kalimah syahadat diabaikan. Ini yang syaitan mau. Itu sebabnya buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat Ustaz harap miliki. Baca. Kita sudah buat siri Hakikat Dua Kalimah Syahadat sampai 18 atau 19 atau 20 siri. Tim telah masukkan dalam Telegram. Kalau tidak tahu lagi, tolong hubungi tim, khasnya Pak Yusuf, Saudara Firdaus, untuk bantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendapatkan 18 siri Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Yang Ustaz jelas dengan begitu detail. Nah, sekarang pencerahan. Telah dijelaskan terdahulu bahawa setiap agama langit membawa dua prinsip, yakni akidah dan syariat. Nah, ini pengulangan lagi. Ustaz punya prinsip bukan saja berdasarkan ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal. Maknanya iqra, baca, baca diulang berkali-kali. Ini memberi isyarat. Semakin kita ulang, semakin mantap dalam ingatan. Itu sebabnya orang-orang tua selalu sebut lancar kaji karena diulang. Lancar kaji karena diulang. Mudah-mudahan pengulangan demi pengulangan ini tidak membosankan. Sebab dalam Al-Quran ada satu isyarat. Bila Allah sebut satu ayat itu berulang-ulang, menunjukkan bahawa perkara itu sangat penting. Sebagaimana falsafah inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maknanya perkara itu Allah tidak beritahu kita perkara yang penting, bahwa bila kita mengalami kesulitan terhadap sesuatu, percayalah, tak lama setelah itu akan mendapat kemudahan. Tak lama setelah itu mendapat kemudahan. Ini janji Allah dan Allah tak pernah mungkir janji. Hal ini sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Yang dua tadi akidah dan syariat. Semua rasul membawa akidah yang sama, yaitu mentauhidkan Allah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita dah jelaskan tadi. Semua rasul membawa asyhadu alla ilaha illallah, tidak berubah. Semua rasul membawa akidah yang sama, demikian juga terhadap rukun-rukun iman yang lain. Maksudnya, rukun iman yang lain, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada hari kiamat, iman pada takdir, sama. Itu sebabnya keenam-enamnya dinamakan rukun iman. Adapun syariat, yakni peraturan atau cara mereka beribadat pada Allah, adalah berbeza antara satu rasul dengan rasul-rasul yang lain. Kita dah jelaskan. Itu sebabnya umat Nabi Ibrahim, mereka tidak mention asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Macam mana tak sebut nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Mereka beribadat pada Allah. Cuma cara mereka beribadat sebagaimana yang Ibrahim ajar. Itu sebabnya mereka mention nama Ibrahim pada syahadat kedua. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Bila dah faham itu, maka kita akan fahamlah mengapa kita mention nama Muhammad pada syahadat yang kedua. Karena ikut cara Nabi Muhammad. Masing-masing umat hanya terikat dengan syariat yang dibawa oleh Rasul mereka masing-masing. Ini semakin jelas lagi penjelasan berikut. Atas dasar itulah setiap Rasul membawa dan mengajar umatnya masing-masing syahadat akidah, yakni asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua Rasul bawa begitu. Itu sebabnya kalau Yahudi mengatakan Tuhan ada anak bernama Uzair yang juga patut disembah, palsu. Kita berani dengan yakin mengatakan itu semua kerja-kerja ulama mereka. Begitu juga ulama Yahud Nasrani yang mendakwa Isa anak Tuhan yang juga patut disembah adalah palsu. Syirik hukumnya. Sebab semua Rasul semuanya menyuruh umatnya agar menyembah Allah yang Maha Esa. Umat Muhammad memang tak pernah mendakwa Tuhan ada anak. Betul. Tapi kegemaran mereka suka kebomo. Gemaran mereka suka percaya ramalan-ramalan masa depan. Kepercayaan mereka terhadap ini dan itu. Memohon kepada kubur-kubur keramat. Istighasah kepada orang-orang tertentu. Li khamsatun, ini ada satu amalan orang-orang tertentu atau grup-grup tertentu. Saya ada 5 orang yang dengannya saya dapat menolak segala wabak dan musibah. 5 itu adalah Rasulullah, Ali, Hasan, Hussein, dan Fatimah. Dan mereka pertahankan. Walaupun kita katakan itu adalah tawassul yang tidak betul. Salah. Atau istighasah yang salah. Baginda telah wafat. Ali telah wafat. Hasan Hussein telah wafat. Fatimah telah wafat. Lalu disebut-sebut. Dengan 5 itu mereka dapat menghalang segala bentuk musibah. Setelah ditegur, mereka tetap berdegil. Sedikit pun tidak takut bahwa itu boleh membawa kepada syirik. Tak takut. Malah kita pula dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Kita tak akan berhenti untuk bercakap perkara ini. Sebab Nabi sendiri pun pernah ditegur oleh Allah karena beliau terlalu sedih mengenang nasib kaumnya, termasuk keluarganya. Kita boleh lihat pada ayat 6 dari surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. Kami lihat engkau, hai Muhammad, macam nak bunuh diri karena sedih. Sungguh banyak orang yang tidak mau percaya terhadap apa yang kau sampaikan. Jangan, hai Muhammad. Jangan terlalu sedih.
Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tugasmu tidak lain menyampaikan saja. Itu sebabnya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam salah satu bukunya, di akhirat nanti kita tidak akan ditanya berapa orang yang follow kamu, yang ikut cakapmu, yang ikut ajaranmu. Allah tak tanya. Tapi yang Allah tanya, sudahkah kamu sampaikan kebenaran pada mereka? Bukan berapa banyak orang yang jadi penyokong dan pengikut kamu. Bukan. Tapi yang Allah tanya, kamu sudah share atau belum, istilah moden hari ini. Sharing is caring. Kita share itu maknanya kita ambil berat terhadap nasib keluarga kita. Kita ambil berat terhadap nasib grup kita. Oleh sebab itu, bila kita ditamplak, digelar dengan macam-macam gelaran, sabar. Itu sebabnya rahasia ayat wal asri setelah watawasaw bil haq diikuti dengan watawasaw bis sabr. Sebab setiap kebenaran yang disampaikan, selain ada yang menerima, alhamdulillah, seperti ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, malah Ustaz baca komen-komen setelah ceramah. Sungguh banyak terima kasih Pak Ustaz. Kami dulu jahil, kami dulu tak tahu, kami dulu begini-begini. Mudah-mudahan Pak Ustaz panjang umur supaya dapat membimbing kami. Ustaz jawab semua salam dan Ustaz doa setiap yang mendoakan Ustaz. Itu bagi yang mau menerima lah. Bagi yang benci, dia tak tulis lah. Bagi Ustaz, suka ke tak suka, matlamat Ustaz menyampaikan kebenaran. Diterima, alhamdulillah. Bila tak diterima, tanggung sendiri. Kita jumpa nanti dalam mahkamah ilahi. Itu tentang asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi syahadat syariat berbeza. Setiap umat mesti menyebut nama Rasul masing-masing pada syahadat kedua. Sebab setiap umat mesti mengikut kaifiat dan bagaimana cara beribadat yang diajar oleh Rasul masing-masing sebagai contoh. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh, dia kena sebut wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Syahadat keduanya. Umat Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Sebab dia umat Ibrahim. Dia ikut ibadat kepada Allah, ikut cara yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Dan ini pula lah rahasianya mengapa kita sebagai umat akhir zaman mesti menyebut nama Muhammad pada syahadat kedua. Sebab amalan ibadat kita hanya akan diterima oleh Allah jika kita melakukannya dengan cara yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak tahu nak gunakan bahasa apa lagi supaya boleh difahami oleh jemaah. Dan Ustaz bersyukur banyak komen-komen daripada jemaah, Pak Ustaz. Setelah saya belajar dengan Pak Ustaz, saya baru boleh faham tentang Islam yang sebenar. Sebab Ustaz gunakan bahasa yang mudah difahami, tidak gopoh, tidak terlalu cepat, sehingga kami boleh meresap. Dan selain itu, Ustaz ulang-ulang lagi, menjadi lebih mantap. Ya, pengalaman 40 tahun, Ustaz buat perkara yang sama. Ustaz selalu mendapat respon positif seperti itu. Alhamdulillah. Tolong doakan Ustaz supaya sehat. Doakan Ustaz supaya terus istiqamah menyampaikan kebenaran.
hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Kita belum lagi cakap tentang apa makna asyhadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua-duanya diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna asyhadu? Asyhadu bahasa Arab. Dia ada 5 makna. Untuk membahas perkara ini panjang. Pertama, asyhadu dengan makna a'tarifu. Aku mengakui. Yang kedua, asyhadu dengan makna uqirru. Aku berikrar, aku berjanji. Makna ketiga, asyhadu a'lamu. Aku benar-benar mengetahui. A'tarifu, uqirru, a'taqidu. Aku benar-benar beriktikad, berkeyakinan. A'lamu, aku benar-benar mengetahui. Itu satu di antara makna asyhadu. Nah, bila kita artikan a'lamu, makna asyhadu, lalu diikuti dengan la ilaha illallah. Sampai di mana ilmu kita tentang Allah? Kita letakkan asyhadu di depan Muhammad Rasulullah. Sampai di mana kita dah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih-lebih lagi makna yang kelima, ubayyinu. Apa yang aku akui, aku ketahui, aku yakini, aku nyatakan dalam bentuk tindak tandukku seharian. Menunjukkan aku taat Allah, taat Rasul, taat Quran, taat sunnah. Itu makna asyhadu. Tidak cukup sekedar aku bersaksi. Tak cukup. Dia ada 5 makna. Semuanya itu ada di dalam kitab Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Okey. Sisa waktu kita coba jawab seberapa yang boleh beberapa pertanyaan dari jemaah. Yang pertama, ini ada 7 pertanyaan. Ustaz ingin jawab secara singkat. Pak Ustaz, siapa nama sebenar Imam An-Nawawi? Singkatnya dipanggil Imam An-Nawawi. Nama panjangnya Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Yahya Zakaria bin Sharaf An-Nawawi. Oh, panjang Pak Ustaz. Iya. Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin itu gelaran. Imam maknanya leader. Al-Allamah orang yang sangat alim. Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Itu dia punya gelaran. Menunjukkan tingginya kedudukan beliau. Sehingga ulama menggelar beliau dengan gelaran tersebut. Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, mungkin anaknya yang bernama Zakaria, dipanggil gelarannya Abu Zakaria. Baru Yahya bin Sharaf, itu nama asalnya. Yahya anak lelaki yang bernama Sharaf. An-Nawawi itu nama tempat, yaitu Pekan Nawa, berdekatan dengan Damsyik.
Itu sebabnya di belakang namanya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sebab An-Nawawi, pekan Nawa, dekat dengan kota Damsyik, Syria. Itu nama panjang bagi Imam An-Nawawi. Yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada orang yang memperlekeh, merendah-rendahkan kita berdasarkan amalan-amalan yang tak elok masa silam, padahal kita telah bertobat kepada Allah. Ini yang kita bincang semalam. Allah sangat melarang kita memperolok-olok orang yang telah beriman, yang telah tobat. Semalam kita telah buat banyak contoh. Bagi pandangan Ustaz, sikap kita yang diperlekeh, sikap kita yang diperolok-olok, padahal kita telah bertobat pada Allah. Hadirin dan hadirat, Ustaz suka memberi nasihat dengan membawa satu kisah zaman dahulu kala. Kata Nabi, pada zaman dahulu kala ada dua beradik. Si adik melakukan perkara jahat, maksiat, dosa, terserempak dengan abang, maknanya tertangkap basah. Lalu abangnya marah-marah sambil mengatakan, adik, kamu buat perkara tak senonoh ini. Dan lupa Ustaz tidak sebut, abangnya pula banyak beribadat. Adik banyak buat maksiat. Begitu terserempak, si abang katakan pada adik, kamu masuk neraka, adik, dengan amalan ini. Dengan teguran itu, adiknya langsung insaf dan tobat pada Allah. Sabda Nabi SAW, di akhirat nanti, nasib dua beradik ini jadi berbeza. Si abang akan dihumban dalam api neraka karena dia memperlekeh adiknya. Dia tak tahu bahawa adiknya setelah teguran itu langsung insaf. Mengapa si abang dimasukkan dalam neraka? Sebab Allah akan tanya, siapa kamu mengatakan adikmu mesti masuk neraka? Itu adalah otoriti aku. Engkau tidak tahu setelah kau tegur tu dia menjadi orang yang baik, tobat nasuha. Akhirnya divoniskan si adik masuk syurga, si abang justru dihumban dalam api neraka karena sombong dan mengambil hak Allah, menetapkan kononnya adiknya bakal menjadi penghuni neraka. Cukuplah ini sebagai suatu gambaran. Jangan suka memperlekehkan orang lain. Kepada yang diperlekeh, sabar. Tetap istiqamah. Allah akan bantu dan bela orang yang istiqamah. Sabar menghadapi. Sebab semua amal-amal saleh orang yang menghina, Allah akan transfer nanti di akhirat kepada orang yang diperlekeh. Apalagi orang yang sabar itu berdasarkan ayat 10 surat Az-Zumar. Allah akan beri ganjaran tidak ada limitnya. Salah-salah masuk syurga tanpa dihisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran pada orang-orang yang sabar unlimited bighairi hisab. Hadirin dan hadirat, kita berpindah kepada pertanyaan yang ketiga.
Pak Ustaz, bolehkah saya baca Al-Fatihah langsung dalam salat tanpa membaca isti'azah dan basmalah? Langsung saja setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jawabnya tak boleh. Pertama sekali ia bercanggah dengan ayat 98 surat An-Nahlu. An-Nahlu 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bila kamu membaca Al-Quran, maka awalilah bacaanmu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bercanggah dengan ayat 98 An-Nahl. Kemudian bismillahirrahmanirrahim perlu dibaca sebab ia menurut pandangan yang lebih kuat ia adalah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang 7. Di ayat pertama, apabila kita dengar bacaan Al-Fatihah di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah, langsung saja Allahu Akbar. Setelah membaca doa iftitah, imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan tuduh mereka tak baca. Mereka sebenarnya baca, cuma perlahan. Sebab begitu kebanyakan bacaan Nabi tentang Al-Fatihah di dalam salat. Kata Imam Ibnul Qayyim, kadang-kadang Nabi kuatkan bismillahnya, kadang-kadang Nabi perlahankan bismillahnya. Tapi baca tetap baca. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim, Nabi baca bismillah untuk Al-Fatihah perlahan adalah lebih kerap, lebih sering berbanding Nabi kuatkan bismillah. Tapi baca, bukan tak baca. Itu jawaban Ustaz. Yang keempat, Ustaz, boleh tak kita baca beberapa doa dalam sujud? Kita himpunkan. Boleh. Sebab Nabi SAW bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Oleh sebab itu, perpanjangkan sujudmu. Perpanjangkan sujud, isilah sujud itu dengan doa. Sama ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau kita ikuti dengan doa-doa lain. Kita kena ingat, doa ada dua macam. Doa usana, doa sanjungan, termasuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, segala pujian miliknya. Itu doa sanjungan namanya. Sebagaimana doa sanjungan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang dengan sebab doa itu, akhirnya Allah suruh ikan supaya timbul dan muntahkan Yunus ke tepi pantai, akhirnya selamat. Boleh baca macam-macam doa di dalam sujud. Tak ada salah. Yang kelima, Pak Ustaz, boleh tak saya tambah wirid sesudah salat fardu dengan Al-Fatihah dan 2 ayat akhir surat Al-Baqarah?
Hadirin dan hadirat semua kita tahu, setelah salam, salat fardu, pertama-tama kita baca wirid atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali untuk maghrib dan subuh. Allahumma antas salam wa minkas salam. Adapun Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinna minan nar, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sahih dan ada pula yang mengatakan dhaif. Allahumma antas salam wa minkas salam datang dari Nabi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada datang dari Nabi. Ayatul Kursi yang bermula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum datang dari Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekian kali ada diajar oleh Nabi. Adapun membaca surat Al-Fatihah, para ulama berbeza pendapat. Berdasarkan pembacaan ustaz, kebanyakan pendapat mengatakan Nabi tidak suruh. Oleh sebab itu, karena tidak ada dalil suruhan dari Nabi secara sahih, lebih baik kita tinggalkan. Begitu juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tidak pernah datang dari Nabi, itu adalah bacaan setelah selesai salat fardu. Tidak. Cuma yang datang dari Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyinya macam ini. Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah lailatan faqad kafa. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, lailatan atau fi lailatin, pada suatu malam. Nabi tidak sebut setelah salat. Boleh menjelang tidur, boleh selesai salat Isya. Pokoknya malam. Faqad kafar. Atau takfih. Memadailah 2 ayat itu untuk dia mendapat perlindungan daripada Allah dari segala perkara yang tidak diinginkan pada malam itu. Power. 2 ayat ini power. Tapi kita kena ingat timingnya, iaitu malam. Sebelum tidur, paling bagus. Selain membaca ayatul kursi, 3 qul, dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang bermula dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sambung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadirin dan hadirat, pertanyaan yang ke-6. Jika tidak sempat ikut kuliah online Ustaz karena beberapa kesibukan, lalu petangnya atau malamnya dengar YouTube, apakah ganjarannya sama Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, bagi pandangan Ustaz sama. Sebab dia termasuk ke dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Walaupun pada ayat asalnya, hadis asalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Bagi ustaz, kuliah secara offline ke
pergi ke surau, pergi ke masjid, ke dewan, atau online di alam maya seperti ini, live kah, secara live kah, atau kita dengar YouTube kemudian, semuanya ganjarannya sama insya Allah. Yaitu akan dipermudah untuk masuk syurga. Terakhir Pak Ustaz. Ini pertanyaan ini agak sedikit ganjil, tapi ada benarnya. Pak Ustaz, kami kenal Pak Ustaz karena mengikuti kuliah online. Tapi Ustaz tidak kenal kami. Sebab tidak pernah jumpa. Ustaz cakap sorang-sorang saja. Tapi sebenarnya di depan Ustaz ini ada ratusan orang. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 300, kadang-kadang 400. Tapi Ustaz tak tahu kami. Yang pertanyaannya, boleh tak Pak Ustaz nanti beri kami syafaat di akhirat? Boleh tak Pak Ustaz beri kami pertolongan, syafaat maknanya pertolongan di akhirat nanti? Okey. Pertanyaan seperti ini Ustaz perlu layan. Walaupun para jemaah ada yang sudah tahu karena sudah belajar lama. Sebab yang tanya ini, setahu Ustaz, baru ikut kelas lebih kurang 6 bulan. Mungkin ada yang terlepas pandang. Ustaz nak jawab singkat saja. Pertama, sebelum Ustaz lupa, kalau ada buku Ustaz Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Jilid 2, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Jilid 2, cari bab syafaat. Di situ yang bertanya akan tahu bahwa syafaat di akhirat. Bahwa syafaat di akhirat baru berlaku bila ada 2 syarat. Syarat pertama, izin Allah. Yang kedua, redha Allah. Ustaz selalu buat contoh A, B, C. A, pihak Allah. Pihak ya, bukan Allah. A, pihak Allah. B, orang yang akan memberi syafaat. Antara lain Nabi Muhammad. Itu confirm. C, umat manusia yang berdosa. Yang memerlukan syafaat ini C. Yang akan memberi pertolongan C ini adalah B. Namun B tidak boleh beri pertolongan kepada C kecuali bila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, B mesti mendapat izin dari A. Ini boleh kita lihat pada ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak seorang pun dapat memberi syafaat di akhirat nanti kecuali dengan izin Allah. Izin. Yang kedua, redha. Izin diperlukan oleh B. Tapi redha dari Allah diperlukan untuk C. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada C, Nabi Muhammad tidak boleh tolong C yang kafir. Sebab orang kafir Allah tak redha.
Sekarang dah mula faham? A, B, C. Yang perlu kepada pertolongan karena mereka banyak dosa, C. Yang akan menolong, B. Cuma B tidak boleh tolong C. Kalau B tidak mendapat izin dari A, B juga tidak boleh tolong C. Andai kata C tidak dapat reda dari A. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setelah aku diizin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umat manusia yang berdosa di padang mahsyar nanti, aku akan pilih dari umat sekian banyak. Umat Nuh, umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa. Dari umat sekian banyak aku pilih untuk aku beri syafaat lebih dahulu umatku. Allahu Akbar, beruntungnya jadi umat Muhammad. Nabi beri keutamaan umatnya dulu untuk ditolong. Tapi jangan lekas gembira sebab hadisnya belum selesai. Apalagi Pak Ustaz sambungannya. Dari kalangan umatku, aku seleksi lagi. Aku saring lagi. Aku tapis lagi. Yang layak mendapat syafaat dan pertolonganku. Hanya umatku yang tidak terlibat dengan syirik. Syirik lagi. Syirik jadi penghalang kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Apa sebab? Senang saja jawabnya. Sebab orang syirik Allah tak reda. Walaupun Nabi telah dapat izin daripada Allah, tapi karena Allah tak reda kepada orang yang berbuat syirik, kafirkah dia, muslimkah dia, yang anggap ringan perkara-perkara syirik, kerana terlalu ta'assub dengan tuan guru, ambil pandangan yang tidak kuat, walaupun telah dijelaskan dengan berbagai-bagai cara betapa bahayanya memohon kepada orang yang sudah meninggal dunia, sama ada isti'anah atau istighasah, tak peduli, silakan. Ini semua yang membimbangkan. Sudahlah amal jadi hancur gara-gara syirik, amal peribadi. Yang dapat menolong kedua adalah syafaat pun jadi terhalang gara-gara syirik. Gunakan akal sedikit supaya kita selamat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kepada penanya, mudah-mudahan dapat memahaminya. Jangan lupa buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 bab syafaat. Ustaz jelaskan dengan detail di dalam buku tersebut. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon dilindungi daripada syirik terhadap kamu. Kami mohon dilindungi ya Allah, dan kami mohon diampuni ya Allah, andai kata kami dulunya pernah terlibat dengan syirik secara tidak sengaja karena kejahilan kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenaran
dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu sekuat-kuatnya. Sebaliknya perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan dan kesesatan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mengambil pandangan yang lebih baik karena memiliki dalil-dalil dan hujah yang kokoh. Sebab hanya dengan demikian kami layak mendapat hidayah-Mu dan tergolong orang-orang yang berakal. Sebagaimana firman-Mu pada ayat 17 dan 18 dari surat Az-Zumar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami daripada menjadi orang yang ta'assub dan fanatik tak menentu. Sehingga pandangan-pandangan yang tidak kuat pun dibela. Sebab kami bimbang sikap demikian boleh merugikan kami kelak, khasnya di alam barzakh dan di alam kubur. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami di padang mahsyar dengan hisab yang mudah. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kelompok yang sedikit, yaitu kelompok yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Engkau terhadap segala nikmat. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten senantiasa di atas kebenaran. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan kami mohon, janganlah matikan kami dalam keadaan yang tidak baik atau su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.